Mengapa ini ayam kepalanya keluar? Lalu kenapa juga di sini ada ayam yang berteriak-teriak? Tuh. Lalu menjulurkan kepalanya keluar. Terus mengamati perilaku ayam yang dalam satu koloni yang relatif usianya juga sama, dan juga itu dari satu induk ataupun mungkin dari dua induk, tetapi bersamaan menetasnya. Nah, ternyata memang naluri dari ayam pada usia 1,5 bulan atau 2 bulan itu sudah tumbuh dan sudah mulai mematok-matok temannya. Jadi ini adalah hasil korban bulian. Jadi ini terpaksa dia ngumpet atau menyembunyikan kepalanya supaya tidak dipatok. Nih, padahal relatif ini cukup besar, cukup sehat juga, tetapi tadi ini memang korban dari bulian teman-temannya yang mungkin datang dari gen yang lebih bagus, yang punya naluri abar lebih tinggi. Jadi kita terus memantau perilaku ayam, dan itulah yang kita bisa lihat, meskipun mereka satu koloni, satu indukan, tetapi seiring pertumbuhan dan besarnya ayam dan juga faktor genetika turunan, ternyata memang itu dalam satu koloni saja, dalam satu kandang itu saja mereka bisa saling mulai mematok. Nah, di sini juga ya, ini relatif juga pertumbuhannya ini cukup pesat. Nah itu sudah dipatok lagi. Jadi memang itulah hasil dari pengamatan kita dari waktu ke waktu, dan dengan ayam yang pesat begini tumbuh ya, dan juga nih usia 2,5 bulan ini cepat sekali tumbuhnya, dan airnya yang tumbuhan badannya lebih kecil itu menjadi korban. Nah, artinya memang kalau kita biarkan terus, nah ini yang jadi korban, dibully ya, ini jadi korban bulian. Dan artinya apa? Memang pada akhirnya tidak mungkin kita biarkan mereka atau ayam yang jadi bulian itu dibiarkan demikian. Bisa saja akhirnya kepalanya mulai luka, dan juga bulu-bulunya mulai mungkin habis dan lain-lain. Jadi suka tidak suka memang kita harus pisahkan. Itu makanya memang seiring dengan jumlah babon yang terus bertambah, dan juga kemudian yang boleh relatif dikatakan tiap minggu kita punya anakan, satu babon menetas, dan kemudian kita masuk kandang breeding ini, dan ternyata memang karena jumlahnya simultan bertambah, mau tidak mau berarti kita juga harus menambah kandang-kandang pembesaran, termasuk kandang buat anakan ayam yang kena bully, yang kena korban dari teman-temannya. Nah itu dia, itu yang mojok, itu yang di sono kepalanya mojok karena tidak mau dipatok sama oleh babon lain atau ayam lain. Relatif ini juga lebih banyak di calon-calon jago ini. Jadi inilah sedulur upaya kita akan segera pisah ketika kandang yang sedang kita rapikan itu selesai, dan pada akhirnya dua kelompok ini akan pindah ke kandang baru, lalu kemudian ini akan naik ke atas, lalu kemudian yang di bawah ini digabung dengan dua babon lain anaknya,
itu akan digabung ke kandang ini. Semua dalam proses berkelanjutan, dan demikianlah sedulur upaya kita terus mengamati, mempelajari, karena kiranya menjadi pembudidaya yang berorientasi sebagai usaha dan orientasinya untuk sukses beternak atau budidaya ayam, maka tidak hanya sekedar memberi makan, memberi minum, tetapi juga mempelajari perilaku dari ayam itu sendiri, mulai dari masa breeding 1, breeding 2, breeding 3 maupun yang lain. Nah, ini ada 2 korban bulian ya, meskipun dia calon pejalon, tetapi mungkin karena nalurinya belum terbentuk ya, dia akhirnya jadi korban saja dari kloninya, dari kelompoknya. Jadi itulah yang kita pelajari sedulur, mengenai apa yang terjadi ketika dalam satu kelompok atau dalam satu usia pembesaran mereka itu mulai tumbuh dewasa, dan ternyata ada saja anakan ayam atau ayam yang kemudian dipatok oleh teman-temannya. Salam sehat, salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Terima kasih.